Bagaimana model governansi universitas yang tepat bagi UKSW? Ini perlu UKSW gumuli, karena sebuah universitas yang baik perlu memiliki organisasi yang memang agile, yang memang tepat untuk deliver intensi strategik dan target-target strategik yang diinginkan oleh UKSW. Salam sejahtera, salam sehat, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, warga kampus, baik para dosen, mahasiswa, dan juga tenaga kependidikan, juga kepada para alumni, demikian juga lembaga-lembaga pendukung Universitas Kristen Satyawacana, lembaga mitra, dan publik atau khalayak luas yang kami hormati, kami kasihi. Perkenankan saya menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kembali. 12 seri video refleksi memperingati Dies Natalis ke-65 Universitas Kristen Satyawacana telah kita ikuti bersama, telah kita saksikan. Di dalamnya kami mencoba untuk memberikan kepada Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian wawasan apa yang kami di Universitas Kristen Satyawacana telah, sedang, dan juga akan kerjakan sebagai sebuah persekutuan ilmiah yang Dr. Uripan Note Hamijoyo menyebutnya Universitas Sientiaru, atau yang mungkin di era perkembangan modern dari kehidupan beruniversitas, sebagian orang dapat menyamakannya sebagai universitas riset yang dalam berbagai bentuk atau berbagai varian perkembangan universitas dapat kita saksikan bentuk-bentuk yang relatif variatif, apakah universitas riset yang entrepreneurial, universitas riset inovatif. Itu kira-kira wujud perkembangan dari kelembagaan universitas yang Universitas Kristen Satyawacana juga dalam proses untuk membentuk dirinya menjadi sebuah universitas yang makin solid di bidang penelitian dan juga penerapan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkannya. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, apa yang kami kerjakan di UKSW tentu dapat dipahami sebagai suatu karya kolektif, sebuah effort yang bersifat multi segmen, multi aktor, multi waktu, yang seluruh elemen Universitas Kristen Satyawacana terlibat di dalamnya. Namun demikian, kami selaku pimpinan UKSW tentu saja bertanggung jawab dan bertugas untuk membangun sebuah konsep berpikir tentang universitas ini, dan karena itu merancang pemikiran-pemikiran dan juga rencana-rencana yang kemudian akan muncul sebagai arahan kepada seluruh manajemen universitas ini untuk dapat diturunkan menjadi rencana pada tingkat unit masing-masing, dan kami harapkan juga pada tingkat individu atau kelompok-kelompok pekarya di universitas ini, dosen, demikian juga diterjemahkan oleh lembaga kemahasiswaan untuk menjadi program-program kerja mereka. Nah, dari ruangan inilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, gagasan-gagasan yang kita kembangkan di universitas ini coba kami godok, kami kemudian kerjakan menjadi program-program kami yang pada Dies Natalis, perayaan Dies Natalis, kemudian kami laporkan kepada kita semua, kepada publik. Di depan saya adalah 2 laporan terakhir yang kami selaku pimpinan universitas buat dan kemudian sampaikan kepada pembina
pengurus dan pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana, demikian juga kepada warga kampus, dan semua itu juga dapat disimak oleh publik untuk memahami perkembangan di UKSW. Di laporan 2020 yang lalu yang menjadi dasar bagi kami bekerja di 2021, lalu laporan kami untuk perkembangan dari Januari sampai Oktober 2021 yang nanti akan disampaikan pada upacara Dies Natalis di 30 November tahun ini. Jadi dari sini banyak hal dikonsepsi, dari sini banyak hal kemudian menjadi rancangan program, tentu saja dalam ruang partisipasi yang setiap unit, setiap individu dapat lakukan melalui unit masing-masing, dan karena itu kami bekerja tadi secara kolektif untuk menjadikan UKSW yang dibayangkan, diharapkan, dan kemudian kami berharap itu dapat direalisasikan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa pemikiran UKSW ke depan untuk memahami rancangan berpikir kami dalam rangka kita menghayati tema Dies Natalis tahun ini, yang sebagaimana dalam video-video yang lalu telah kami sampaikan, telah kami coba renungkan apa makna Mazmur 90 ayat 17 yang kami rumuskan temanya sebagai dalam kemurahan-Mu teguhkanlah perbuatan tangan kami. Dan kami di berbagai video refleksi itu telah menunjukkan apa saja perbuatan tangan di UKSW ini untuk Bapak Ibu saudara semua pahami. Nah, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyelami beberapa pemikiran yang tentu masih harus dikerjakan ke depan untuk mewujudkan UKSW sebagaimana yang kita semua, atau paling tidak kami di kepemimpinan ini bayangkan dan harapkan dapat diwujudkan. Kita akan berpindah ke ruangan di sebelah, di mana kami Rektorat Universitas ini selalu lakukan rapat-rapat termasuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran itu. Demikian juga menangani berbagai pergumulan, memutuskan hal-hal dalam tanggung jawab manajerial kami sebagai pimpinan UKSW. Di ruangan itu saya kira Bapak Ibu, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu gambaran pemikiran-pemikiran yang UKSW sedang gumuli dan harapkan akan diwujudkan. Mari kita pindah ke ruangan sebelah. Bapak Ibu saudara, selamat datang di ruang Bina Karya, ruang rapat pimpinan UKSW, di dalam segala keadaannya, kesederhanaan ruangan ini. Namun ini tempat kami memikirkan cukup banyak hal, menggeluti, menggumuli banyak tantangan dan pergumulan persoalan pengelolaan UKSW. Dan di sini juga kami kemudian bersepakat dan memutuskan beberapa hal strategis dalam perjalanan UKSW teristimewa di periode 2017-2022 yang sudah kami jalani selama kurang lebih 4 tahun ini, sejak 30 November 2017. Jadi kalau di video-video refleksi Bapak Ibu bisa melihat layanan-layanan kantor-kantor pendukung akademik seperti kantor PR3 bersama lembaga layanan kemahasiswaan, demikian juga kantor PR4 melalui Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, demikian juga pekerjaan-pekerjaan akademik yang dilakukan oleh para dosen yang terefleksi paling tidak melalui 2 pusat studi yang menggambarkan apa yang sedang mereka kerjakan, yang merupakan bagian dari mimpi-mimpi kami, mimpi-mimpi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga layanan kepada masyarakat.
Demikian juga sebagian gambaran kehidupan para mahasiswa kami yang melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga dalam ekspresi pergumulan-pergumulan mereka melalui karya-karya seni, seni musik diantaranya. Dan banyak hal saya kira sudah digambarkan di video-video itu. Nah, apa yang kami kerjakan ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian, ini bermula dari sebuah rencana strategis yang pimpinan KSW diskusikan, putuskan, dan setiap tahun kami coba untuk evaluasi kembali dan karena itu melakukan penyesuaian. Nah, saya menunjukkan kepada Bapak Ibu dokumen ini juga sudah dokumen perbaikan di atas versi pertamanya, tetapi paling tidak ini dokumen kami ketika menyosialisasikan arah kebijakan dan rencana perjalanan UKSW dalam periode kepemimpinan ini. Jadi dokumen ini dinamakan Rencana Strategis 2017-2022. Dimulai dari pergumulan tentang sejarah beruniversitas kita. Jadi UKSW dari bahkan tahun-tahun persiapan, paling tidak kita bisa melihat dari tahun 56, tahun 55, dan lalu memulai kehidupan di 56, 17 Oktober dan 30 November dirayakan sebagai hari lahir UKSW, dan ada pidato-pidato Rektor Noto Hamijoyo pada waktu-waktu itu 17 Oktober maupun 30 November. Dan kemudian universitas ini bergerak di atas seluruh pergumulannya, dan ada tonggak-tonggak sejarah saya kira yang kita tentu bisa perhatikan, lewati, dokumentasikan. Jadi tahun 81 misalkan dalam perayaan 25 tahun Satya Wacana digumuli perjalanan 25 tahun itu dengan tema dalam Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Tentu setiap tahun Satya Wacana mengangkat tema perayaan Dies Natalis yang berbeda-beda. Di tahun 2006 ketika merayakan 50 tahun Satya Wacana juga kita mencoba untuk berefleksi apa arti hadir sebagai Satya Wacana, hadir sebagai creative minority di dalam konteks masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Tengah, dan khususnya Salatiga dalam pergumulan ilmu pengetahuan yang sifatnya tentu lebih besar dari konteks kebangsaan maupun juga kemasyarakatan kita. Nah, refleksi terhadap perjalanan panjang seperti ini tentu perlu mendasari apa yang harus dikerjakan oleh komunitas UKSW ini, termasuk kami ketika memulai kepemimpinan UKSW. Nah, di luar itu tentu Satya Wacana tidak ada di ruang vakum, ada di tengah tantangan, pergumulan, perkembangan konsep-konsep beruniversitas sebagaimana tadi saya katakan. Saat ini kita memasuki fase perkembangan universitas yang oleh ahli tertentu digambarkan telah 3 generasi model beruniversitas ini berkembang. Generasi pertama yang sangat teaching oriented, kemudian memasuki generasi kedua yang mulai mengandalkan atau berbasis pada riset, lalu generasi ketiga di mana seluruh perkembangan baik di sektor teaching maupun sektor riset ini dimanfaatkan untuk mendorong laju pertumbuhan universitas dalam kemanfaatannya bagi lingkungan di luar dirinya, dalam hal ini termasuk bagi perekonomian bangsa, termasuk untuk perkembangan masyarakat, peradaban dalam masyarakat. Dan karena itu memasuki fase hilirisasi atau fase pemanfaatan aset-aset pengetahuan universitas. Jadi di atas kondisi seperti itu atau perkembangan seperti itu kami menggumuli bagaimana Satya Wacana
dalam perjalanan terus ke depan, tetapi paling tidak bagaimana itu mau ditempatkan dalam kerangka kerja kami sebagai pimpinan UKSW di periode 2017-2022 ini. Nah, kalau berpikir bahwa perjalanan sebagai universitas, karena tadi UKSW sudah berjalan 65 tahun, dan berkemungkinan untuk bisa berjalan terus ke depan, paling tidak kita memimpikan waktu terdekat untuk menjadi momentum perjalanan sejarah UKSW itu adalah 2056 yang akan datang, di mana UKSW akan memasuki usia 100 tahun, atau boleh kita katakan memasuki usia UKSW, usia emas dari universitas ini. Lalu membayangkan perjalanan sampai sedemikian panjang itu, kira-kira gambaran perkembangan baik dunia ilmu pengetahuan yang tadi distimulasi oleh perkembangan riset dan karya-karya di dalam kehidupan beruniversitas, tidak hanya di kita di Indonesia tetapi di luar. Lalu perkembangan masyarakat sekitar yang diantaranya juga distimulasi oleh perkembangan di universitas, maupun juga yang mempengaruhi perkembangan di universitas, lalu ada gambaran seperti apa. Jadi karena itu beberapa proyeksi perkembangan peradaban kita sebagai manusia hidup di planet bumi ini juga menjadi referensi bagi kami untuk membayangkan perjalanan menuju UKSW 2056 itu. Jadi majalah New Scientist dari Amerika membayangkan sampai tahun 2076 kira-kira keadaan masyarakat seperti apa yang bakal terjadi. Dan saya kira kita semua memahami, misalkan dalam konsep revolusi industri 4.0, perkembangan society 5.0, di mana robotisasi, penggunaan mesin-mesin cerdas, kehidupan kita yang selalu connected dengan dunia maya, internet. Demikian juga berbagai macam perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang bisa berkontribusi besar dalam berbagai pergumulan masyarakat, dalam hal ini menghadapi krisis energi, menghadapi climate change, dan lain sebagainya. Nah, ini proyeksi-proyeksi yang mungkin yang kita bisa pakai, dan di kepemimpinan ini kami coba untuk menggunakan itu untuk tadi mengonsep mau apa Satya Wacana dalam perjalanan kehidupannya paling tidak 5 tahun, tetapi dalam antisipasi ke Satya Wacana Emas 2056 itu. Tidak hanya proyeksi-proyeksi seperti itu, pergumulan atas persoalan-persoalan empiris yang terjadi baik secara global, misalkan tadi persoalan climate change, persoalan kemiskinan di mana-mana, demikian juga persoalan nasional atau lokal, tensi yang muncul karena politik identitas, persoalan-persoalan hidup sebagai masyarakat plural di Indonesia yang sangat rentan terhadap ketegangan atau konflik berbasis primordial yang ada di Indonesia. Ini tentu harus digemuli, dan bagaimana kemudian sebagai universitas kita berupaya untuk bertumbuh sebagai universitas dalam sensitivitas memahami realitas yang juga seperti itu. Oleh karena itu tadi berpikir tentang perjalanan ke depan, ya kami bertanya tentang lalu transformasi macam apa harus terjadi di universitas ini. Nah, ini tentu pergumulan ini membutuhkan upaya-upaya untuk memahami hal-hal tadi, tetapi juga membutuhkan keputusan-keputusan untuk dibuat yang nanti akan turun juga dalam pergerakan program-program kerja kehidupan sehari-hari dari universitas ini. Jadi di atas visi misi atau idealisme universitas yang sudah dibangun oleh Rektor Noto Hamijoyo, ditumbuh kembangkan di masa kepemimpinan rektor-rektor setelah beliau, saya kira lalu di atas sana kami mencoba untuk memahami apa yang UKSW inginkan, paling tidak melalui kacamata kepemimpinan kami menuju perjalanan ke UKSW 2056. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, jadi dalam 5 tahun ini tentu
sebetulnya kalau mungkin banyak hal ingin dikerjakan, tetapi kita tentu menyadari seluruh realitas kehidupan berorganisasi yang harus dipahami berada dalam setting keterbatasan atau daya dukung resources yang tentu tidak memungkinkan segala hal yang diinginkan itu mau dikerjakan, maka akan dikerjakan semuanya. Tetapi tentu ini harus mendasari pekerjaan-pekerjaan kami, maka apa yang dibayangkan ingin atau dapat dicapai, maka itu dirumuskan dalam target-target kinerja baik akademik non akademik yang universitas ini berharap dalam 5 tahun kerjanya itu bisa dicapai. Nah, sektor utama yang digarap adalah sektor riset, karena tadi perkembangan universitas yang bahkan telah melampaui fase perkembangan universitas riset menuju universitas entrepreneurial yang memanfaatkan hasil-hasil riset. Jadi kami berharap bahwa di UKSW pergerakan itu bisa dilakukan, menguatkan sektor riset dan karenanya kinerjanya, dan tentu kita harus berefleksi di atas apa yang dapat kita kerjakan dan apa yang dapat kita hasilkan. Dan apa yang ditunjukkan dalam video terakhir dari 2 pusat studi menunjukkan apa yang mereka kerjakan, termasuk di sektor ini, sektor riset mereka maupun juga pengabdian masyarakat. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, pergerakan kinerja universitas ini di sektor riset khususnya kami ambil dari indikator publikasi internasional yang dihasilkan oleh para peneliti UKSW, maka kita bisa melihat sebuah tren atau grafik kinerja yang cukup konsisten untuk mengalami peningkatan antar tahun dari waktu ke waktu. Ini kami melihat dari 2007 sampai dengan saat ini 2021, dengan memahami bahwa di 2020 dan 2021 kita semua disrupsi oleh realitas pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak aspek kehidupan kita, termasuk aspek kehidupan beruniversitas. Pendidikan, pengajaran harus dilakukan di atas platform daring. Sebelumnya kita bisa berinteraksi cukup intensif dan banyak tentu saja kreativitas inovasi dalam delivery dari kegiatan-kegiatan pengajaran pembelajaran. Demikian juga di sektor riset. Apa yang ditampakkan oleh grafik ini adalah effort yang terus bertumbuh dari para dosen dan sebagai universitas kami dan sebagai pimpinan universitas kami mensyukuri apa yang dapat ditunjukkan oleh seluruh dosen dan juga mahasiswa, karena di publikasi ini juga mahasiswa UKSW terlibat bersama-sama dengan para dosennya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat peningkatan yang signifikan, terutama sejak 2017 ke saat ini. Kami berharap bahwa terjadi peningkatan ke 2022 sesuai ekspektasi kami, mencapai angka paling tidak mendekati atau kalau bisa melampaui 200 publikasi internasional terindeks Scopus yang dapat dihasilkan oleh para dosen. Jadi ini apa yang digumuli dalam konteks fokus perhatian utama peningkatan di sektor riset. Namun juga tidak hanya itu, tentu pekerjaan di sektor pendidikan pengajaran juga menjadi perhatian serius bagi kepemimpinan ini, dengan diantaranya berupaya untuk melakukan transformasi model pendidikan tinggi di UKSW, membangun pengalaman belajar, memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa selama paling tidak 4 tahun bermahasiswa di UKSW, dan
ini juga sudah kami gumuli dan kemudian mewujud ke dalam perubahan kurikulum UKSW secara keseluruhan satu universitas yang tentu berimplikasi pada kurikulum di semua program studi yang UKSW selenggarakan. Terhitung tahun akademik 2021 ini UKSW menerapkan kurikulum baru yang bersifat atau dapat kita sebut whole person education atau liberal arts education, yang memberi fondasi keilmuan yang cukup memiliki keluasan jangkauan disiplin atau perspektif keilmuan sambil menguatkan keterampilan dasar berilmu pengetahuan seperti critical thinking. Nah, ini diharapkan kemudian akan menjadi fondasi yang cukup kuat untuk mahasiswa membangun seluruh pengalaman akademiknya, demikian juga kehidupan pengembangan diri di luar jalur akademik, di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kami harapkan mereka akan bertumbuh menjadi apa yang tadi disebut sebagai whole person, pribadi yang utuh. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, langkah-langkah yang dilakukan oleh universitas ini yang mengembalikan diantaranya bayangan yang diharapkan oleh rektor pertama UKSW. Beliau di tahun 1971 membuat pidato Dies Natalis UKSW pada saat itu dan menjudulkannya dengan pembentukan minoritas yang berdaya cipta atau pembentukan creative minority sebagai suatu bentuk sumbangan UKSW bagi pembangunan Republik ini. Ini gagasan besar, model pendidikan yang tidak hanya tadi di sektor pengajaran semata-mata, tetapi yang mengintegrasikannya dengan sektor riset dan demikian juga pengabdian masyarakat untuk membuat UKSW bermakna bagi pembangunan di Republik ini sebagaimana niatan dari para pendiri universitas ini. Nah, jika di tahun-tahun lampau model pembentukan creative minority ini telah dirancang oleh para pendahulu kami, teristimewa di periode kepemimpinan Rektor Noto Hamijoyo, walaupun dilanjutkan di fase-fase berikutnya, ada di sektor kurikulum melalui komponen general education atau mata kuliah umum, melalui komponen pendidikan akademik di masing-masing bidang keilmuan, tetapi juga melalui layanan-layanan komprehensif yang dilakukan oleh universitas ini, termasuk di sektor kemahasiswaan. Maka di dalam interpretasi dan remodeling yang kami lakukan terhadap model pendidikan pembentukan creative minority ini, apa yang tadi termaktub dalam Renstra UKSW itu, maka pendidikan 4 tahun di universitas ini dibangun kembali modelnya untuk selaras dengan pemikiran tahun 71 itu, tetapi dalam interpretasi sesuai dengan konteks zaman, konteks waktu, dan antisipasi ke masa depan. Jadi mulai dari kegiatan prakuliah, kemudian melalui pendidikan kurikuler, baik itu komponen general education, komponen bidang keilmuan, fokus pilihan dari masing-masing mahasiswa, maupun juga penggunaan pendekatan-pendekatan belajar yang memberikan interaksi kepada mahasiswa dengan dunia nyata, sehingga pengalaman belajar dari sumber-sumber primer, apa yang Dr. Noto Hamijoyo sebut sebagai upaya untuk mengembangkan research mindedness dari para mahasiswa kami. Mereka sensitif terhadap realitas di sekeliling mereka. Mereka berinteraksi dengan realitas itu, membangun pemahaman dari data empiris yang dapat mereka pelajari dari lapangan, maupun juga melalui pendidikan non-kurikuler yang universitas ini wadahi, termasuk dengan menata kampus ini untuk menjadi iklim sebuah
environment pembelajaran yang terbuka bagi mahasiswa, kampus sebagai open learning space. Nah, karena itu pembelajaran tidak akan hanya terjadi di ruang-ruang kelas, demikian juga ruang-ruang kelas modern saat ini yang sudah kita lihat dalam wujud virtual classrooms, apakah itu Zoom ataupun juga di atas platform teknologi pembelajaran lain yang ada, tapi juga iklim kampus yang hijau, yang cukup asri. Ada tempat-tempat di mana mahasiswa bisa duduk berdiskusi, duduk mengerjakan tugas-tugas mereka, duduk mengekspresikan berbagai pergulatan pemikiran mereka. Dan karena itu kami berharap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, diskusi-diskusi kelompok, performance dari berbagai macam seni misalkan begitu, ini dapat diwujudkan, diekspresikan di kampus UKSW ini, sehingga kampus ini menjadi kampus yang kritis, multikultural, yang kemudian membangun masyarakat kampus ini menjadi masyarakat yang fair-minded, tidak hanya secara keilmuan tetapi juga menghargai keberagaman latar belakang kultural dari mereka. Nah, demikian juga untuk pengembangan diri mahasiswa secara pribadi, mereka dapat melakukan itu dalam interaksi dengan warga kota, elemen-elemen kota yang lain. Dan karena itu kami berharap bahwa upaya-upaya yang dilakukan di kampus ini dapat membentuk tadi yang Dr. Uri Panoteamijoyo sebut sebagai minoritas yang berdaya cipta, yang bila mana mereka keluar dari universitas ini, mereka akan menjadi sumbangan UKSW bagi pembangunan Republik Indonesia. Nah, ini Ibu Bapak, jadi sektor riset, sektor pendidikan, pengajaran kami coba sentuh itu dari upaya-upaya bagaimana membuat UKSW menjadi universitas yang diharapkan. Nah, tentu tidak hanya sektor-sektor akademik, sektor-sektor pendukung untuk memungkinkan UKSW menjadi UKSW yang diinginkan seperti itu, transformasi yang dibayangkan itu, maka kehidupannya sebagai sebuah organisasi universitas pun juga menjadi pergumulan kami. Jadi bagaimana model governansi universitas yang tepat bagi UKSW? Ini perlu UKSW gumuli, karena sebuah universitas yang baik perlu memiliki organisasi yang memang agile, yang memang tepat untuk deliver intensi strategik dan target-target strategik yang diinginkan oleh UKSW. Jadi kami juga memikirkan hal-hal seperti itu untuk membuat universitas ini mampu hidup sebagai universitas di mana para warganya, para dosen yang di atas tugas-tugas tridharma perguruan tingginya, para mahasiswa yang merupakan bagian integral dari pekerjaan tridharma perguruan tinggi dalam konsep Universitas Magistrorum et Scholarium yang universitas ini kembangkan dan pakai. Demikian juga para tenaga pendidik dan juga administrator universitas dari tingkat tertinggi di yayasan yang memberi support sumber daya bagi universitas ini, maupun juga di aras universitas yang memberikan pelontaran gagasan-gagasan, fasilitasi program-program dan juga sumber daya untuk memungkinkan seluruh tugas dan tanggung jawab dilaksanakan. Nah, ini semua tentu harus difasilitasi. Ibaratnya mesin yang tangguh, mesin yang bisa bergerak cepat, ini yang juga diperlukan oleh universitas itu. Karena itu model governansi beruniversitas juga tentu menjadi pergumulan kami sebagai UKSW. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi UKSW ingin tentu menjadi perguruan tinggi yang lebih baik. Di intensi 2017-2022, maka UKSW berharap dapat berkiprah lebih baik, lebih luas di kawasan Asia Tenggara, teristimewa melalui lingkungan perguruan tinggi Kristen, di mana UKSW terlibat di asosiasi perguruan tinggi Kristen di Asia, yang di dalamnya kemudian memungkinkan interaksi bersama, tidak hanya di
kawasan Asia Tenggara sebagaimana intensi strategi di 2022 ini, tetapi beyond itu di Asia. Dan sejak 2018 UKSW dipercaya menjadi salah satu anggota Board of Director atau Executive Committee dari AKUKA, dan karena itu berperannya UKSW dalam pergumulan perguruan tinggi Kristen di Asia ini dapat diwujudkan di sana, gagasan-gagasan tertentu disampaikan, kemudian juga pembelajaran tertentu diserap untuk kemudian dibawa masuk ke UKSW. Nah, tetapi tentu tadi kita berpikir untuk membawa UKSW menuju UKSW emas. Nah, tentu saja Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini sebuah memancang arah dan jalur perjalanan ke 2056. Tentu ini akan menjadi pergumulan UKSW yang berkelanjutan. Kami sampaikan tadi di periode 2017-2022 saja setiap tahun kami mencoba untuk mengevaluasi kembali rancangan berpikir strategik yang kami rumuskan dari awal. Apalagi kita berpikir untuk berjalan sampai 2056 yang akan melintasi generasi-generasi kepemimpinan yang berbeda di universitas ini. Tapi kita perlu membayangkan itu dan berharap bahwa UKSW bisa percaturan kehidupan beruniversitasnya bisa melampaui setting kita di Salatiga, di Jawa Tengah, di Indonesia, di Asia Tenggara. Tadi saya kira kami berharap atau mencoba untuk mengimajinasikan keadaan UKSW sebagai salah satu perguruan tinggi yang disegani di kawasan Asia di tahun itu. Ini cukup panjang Bapak Ibu waktu yang diperlukan dan tentu butuh effort. Bagaimana universitas ini akan bekerja ke arah sana, dan saat-saat ini semua upaya sudah dilakukan, termasuk tadi perbaikan kinerja di sektor riset, perbaikan di sektor kemahasiswaan, hubungan kerjasama UKSW dengan berbagai lembaga perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Demikian juga upaya-upaya untuk meningkatkan prestasi-prestasi mahasiswa yang kita bersyukur bahwa di tahun 2019 yang lalu, 2020 yang lalu, UKSW bisa mencapai peringkat 29 dalam pemeringkatan kinerja kemahasiswaannya. Ini tentu perlu di-challenge lagi untuk mencapai level yang lebih baik, level lebih tinggi dalam setting partisipasi di berbagai aktivitas pengembangan mahasiswa di tingkat internasional. Nah, kami membayangkan perjalanan yang tidak mudah menuju 2056. Tentu effort semua pihak diharapkan, dukungan berbagai pihak yang peduli pada UKSW, yang menginginkan UKSW untuk terus maju. Ini tentu kami harapkan, kami undang partisipasi Ibu Bapak sekalian. Nah, perjalanan 2017-2022 akan kami akhiri di tahun depan. Tentu harus dievaluasi seluruh perkembangan ini. Lalu di masa itu juga kepemimpinan UKSW 2022-2027 tentu akan ditentukan oleh yayasan UKSW, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satiwacana, di tahun depan. Dan semoga ancangan berpikir strategik yang kami coba bangun ini dapat menjadi satu pegangan bagi kita semua, termasuk bagi warga kampus, bagi yayasan, untuk kemudian perjalanan UKSW menuju 2056 ini bersifat sustainable. Dan karena itu saya kira pentahapan perjalanan seperti yang dibayangkan ini dapat terus dipenuhi sambil sedapat mungkin diakselerasi untuk mencapai yang terbaik pada kondisi yang terus berubah dari pertumbuhan atau perkembangan UKSW menuju tahun 2056. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, di atas berpikir seperti itulah universitas ini menggumuli perayaan Dies Natalisnya di tahun ini. 65 tahun UKSW. UKSW sudah berkarya, UKSW sedang berusaha, UKSW menginginkan
dirinya menjadi lebih baik ke depan. Di atas seluruh perbuatan tangan yang banyak pihak telah kerjakan di universitas ini, yang sudah Tuhan berkati di waktu-waktu lampau, dan di atas seluruh rencana, upaya-upaya yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Disitulah tema Dies Natalis tahun ini didudukan. Memohon kemurahan Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon bimbingan dari Tuhan yang merupakan apa yang diyakini oleh universitas ini. Di atas pengakuannya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, pengakuan atas kedaulatan Tuhan, maka hanya kepada Tuhan sendirilah universitas ini bersandar dalam segala upayanya. Semoga apa yang dikerjakan ini menjadi berkat, tidak hanya bagi para mahasiswa yang dilayani dan menjadi bagian dari universitas ini, tetapi juga bagi berbagai elemen masyarakat yang UKSW dapat layani karena berbagai maksud dan kepentingan, baik oleh di UKSW maupun juga di masyarakat. Kami memohon dukungan Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian bagi perjalanan universitas ini terus ke depan sampai ia merayakan usia emasnya di 2056. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari menyongsong Dies Natalis ke-65 UKSW, dan di atas pergumulan yang telah kita semua jalani, di atas seluruh video refleksi yang telah dilakukan, mari kita rayakan Dies Natalis 65 ini di dalam ucapan syukur kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua.